Saya CPNS tahun 2012. 2016 Juli saya pindah ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Waktu itu dari kepegawaian ada informasi ada program HES Wayu Enrichment Scholarship. Itu program kursus bahasa selama 6 bulan. Saya waktu itu apply dan alhamdulillah lulus. Jadi 2022 bulan September sampai 2003 Maret saya di Taiwan belajar bahasa Mandarin. Habis itu ada program lagi S2, saya apply lagi dan alhamdulillah lulus. September 2023 saya berangkat ke Taiwan untuk S2 dan sampai sekarang. Jadi dalam hidup kita itu ada dua hal yang sangat penting menurut saya. Saya CPNS tahun 2012. Kemudian bekerja di Balai Pemasyarakatan kelas 2 Kediri dari tahun 2012 sampai 2016. 2016 Juli saya pindah ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dan Februari 2017 saya mengikuti pendidikan khusus pejabat imigrasi di Tangerang. 2018 saya ditugaskan di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya sampai sekarang. Sampai sekarang. Apa pengalaman Mbak waktu kerja di Bapas? Atau kerjanya ngapain aja Mbak dulu waktu di Bapas? Di Bapas kebetulan saya ditempatkan di bagian tata usaha, staf kepegawaian. Job desk-nya persuratan, arsip baris SK pegawai, gaji dan lain sebagainya. Masuknya dulu berarti dari sarjana Mbak ya? Betul, saya dari sarjana hukum Islam. Sebenarnya waktu itu penerimaan kuota untuk pembimbing kemasyarakatan, cuman karena saya masih baru, jadi saya harus belajar dulu di tata usaha. Cuman saya belum sempat jadi PK Bapas, saya sudah pindah ke kantor wilayah. Nah itu gimana ceritanya kok bisa pindah ke kantor wilayah? Jadi kebetulan waktu itu ada tawaran dari kantor wilayah untuk menjadi sekretaris pimpinan Bapak Kakanwil dan saya mengiyakan. Jadi ada SK dari kantor wilayah. Mbak aslinya mana Mbak? Dari Kediri. Dari Kediri, ditempatkan di Bapas Kediri. Kok mau dipindah tugaskan ke kantor wilayah yang ada di Surabaya? Pada dasarnya saya suka belajar dan suka tantangan. Jadi saya mengira, saya berhusnuzon ketika saya pindah ke kantor wilayah, ilmu yang saya dapat mungkin akan lebih banyak daripada Bapas Kediri. Karena cakupannya lebih luas lagi. Dan ternyata emang lebih banyak atau? Betul, lebih banyak sekali. Tekanannya juga banyak ya? Enggak, karena saya suka tantangan. Jadi memang ketika di kantor wilayah sebagai sekretaris pimpinan dituntut untuk cepat, cekat, dan akurat. Nggak boleh salah-salah surat, nggak boleh salah-salah agenda kegiatan, nggak boleh salah-salah. Bahkan mungkin kepala-kepala UPT saya harus hafal nama-namanya satu-satu. Oh, tuh. Dan pernah nggak kayak gitu ngikut Kakanwil ke lapangan, misalnya ke lapas mana gitu? Pernah. Saya pernah ke Lapas 1, saya pernah ke Rutan Surabaya juga mendampingi Bapak, dan ke Bapas dan ke Malang dan beberapa UPT lainnya. Itu berapa tahun atau berapa bulan Mbak dengan? Saya di kantor wilayah 8 bulan. Nah, kenapa hanya 8 bulan? Jadi ceritanya waktu itu ada penawaran program pendidikan khusus pejabat imigrasi dan saya ikut apply, kemudian lolos dan Februari 2017 harus sudah berangkat. Makanya di sana cuma 8 bulan. 8 bulan. Nah, ketika ada seleksi pejabat imigrasi itu ya, itu atas inisiatif Mbak atau atas dorongan orang lain? Jadi itu lebih tepatnya 80% perintah atasan sih. Perintah atasan Kakanwil gitu? Betul. Dari Kakanwil. Dan Mbak dulu tahu nggak kerjanya seperti apa? Saya nggak tahu sama sekali, karena memang basicnya dari Bapas, dari pemasyarakatan, jadi saya nggak tahu imigrasi itu seperti apa. Dan Mbak merasa nyaman nggak waktu kerja di Kanwil? Kenapa kok misalnya merasa nyaman di Kanwil, kenapa kok mau ikut seleksi untuk pejabat imigrasi? Jadi saya suka
suka ya pekerjaan saya di kantor wilayah itu, saya suka karena challenging gitu. Maksudnya kayak atasan ada arahan, tolong siapkan surat ini gitu. Saya sudah siapkan. Berapa menit kemudian kayak, aduh, apalagi nih perintahnya. Deg-degan. Cuman saya menikmati itu dan saya suka. Cuma karena arahan beliau untuk mencoba peluang mengikuti seleksi pendidikan pejabat imigrasi, saya siap perintah. Nah, dan akhirnya Mbak benar-benar keterima Mbak ya? Iya betul. Dan selama berapa bulan mungkin Mbak waktu pendidikan? Pendidikan selama 10 bulan. 10 bulan pendidikan? Iya betul. Apa yang Mbak pikirkan sebelum berangkat ke sana itu, pendidikannya seperti apa gitu? Sebenarnya saya kan kenapa ada 20% kayak nggak mau gitu, karena aduh namanya pendidikan ya kan, nanti diguling-guling di pasir, panas-panas suruh push up, lari, jumping ya kan, tidak. Ya, cuma karena itu perintah atasan saya harus tetap jalankan. Dan itu beneran pendidikannya seperti itu? Betul. Saya 1 bulan di Brimob di Cikeas Bogor. Bahkan ada 1 minggu kita yang mountaineering, jadi benar-benar di hutan, nggak ada masyarakat. Kita istilahnya kayak camping gitu, berkegiatan. Habis itu ada 1 malam, apa ya namanya, jurit malam ya. Jurit. Kita long march, jalan 17 km sambil bawa beban, bawa peralatan, bawa apa, ada 15 kilo yang harus kita bawa, dan kita harus sampai tujuan jalan kaki. Yang Mbak ingat dulu ada berapa anggota atau peserta yang lolos di waktu Mbak ikut pelatihan itu? Ada 99 orang. Mbak penempatannya di mana? Penempatan pertama saya alhamdulillah kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, itu kan Mbak beruntung banget ya, dari Kanwil yang ada di Surabaya, penempatan di Kanwilsus Juanda di Surabaya. Apakah Mbak dulu pernah berpikir bahwa akan ditempatkan di sana? Oh enggak. Jadi menurut saya semua perjalanan hidup saya itu tergantung doa ibu saya. Karena ibu saya selalu berdoa, saya nggak mau jauh sama anak-anak saya. Jadi alhamdulillah ketika pindah tempat, pindah pekerjaan, ya dari Kediri pindahnya ke Surabaya, ke Jakarta sebentar, habis itu ke Surabaya lagi. Alhamdulillah itu doa ibu saya. Tapi ada nggak teman Mbak yang dari Jawa Timur mungkin kelempar ke tempat jauh? Ada teman saya dari Jawa Timur ditempatkan di Soekarno-Hatta atau di Bali. Jadi kebetulan angkatan saya itu memang diprioritaskan untuk kantor imigrasi yang ada TPI udaranya. Gitu. Jadi kalau nggak Suta, Juanda ya Bali. Dan ketika Mbak ditempatkan di Kanwilsus Juanda, ada berapa orang selain Mbak? Teman angkatan saya yang di Juanda ada 10 orang waktu itu. Siap. Dan itu belum tentu semua dari Jawa Timur Mbak? Betul. Ada yang dari Kanim Tahuna, ada yang dari Kanim Jember, ada yang Kanim Polewali Mandar. Ya, itu yang paling jauh dari Tahuna sih. Boleh ceritakan apa tuh Mbak tugasnya pejabat imigrasi? Saya waktu di Kanwilsus Surabaya penempatan pertama di dokumen perjalanan. Kita melayani warga negara Indonesia yang mau membuat paspor. Setelah itu saya dipindah tugaskan ke TPI, tempat pemeriksaan imigrasi. Jadi kita memeriksa warga negara Indonesia yang mau masuk atau mau keluar dari di bandara di TPI. Setelah itu saya ditugaskan lagi di sekretaris pimpinan lagi selama 1 tahun. Setelah itu saya ditugaskan lagi di bagian izin tinggal keimigrasian. Dan sekarang kebetulan saya lagi tugas belajar jauh. Di mana itu? Di Taiwan tepatnya. Nah, inilah alasannya kenapa kita ambil video dengan Mbak Dina. Karena Mbak Dina sekarang lagi apa Mbak? Statusnya yang di Taiwan Mbak? Tugas belajar. Tugas belajar. Apa itu Mbak? Ambil beasiswa S2 atau apa? Betul. S2 Central Police University Taiwan. Nah, kan sebelumnya itu yang saya tahu Mbak pernah ke Taiwan, tapi bukan S2 Mbak ya? Betul. Jadi tahun 2002 waktu itu dari kepegawaian ada informasi ada program HES Huayu Enrichment Scholarship.
itu program kursus bahasa selama 6 bulan. Saya waktu itu apply dan alhamdulillah lulus. Jadi 2022 bulan September sampai 2003 Maret saya di Taiwan belajar bahasa Mandarin. 2023 belajar Betul. bahasa Mandarin. 2022 sampai 2023, 6 bulan. Istimewa. Itu ada kuotanya nggak, Mbak, waktu ikut seleksi itu? Waktu itu dari Teto, dari Taiwan, itu ngasih kuota 4 orang. Jadi biasanya untuk fall term 2 orang, spring term 2 orang lagi. Itu. Oh, dan Mbak termasuk yang lulus? Iya, betul. Yang ikut seleksi banyak nggak waktu itu, Mbak? Oh, saya infonya sih banyak, cuma saya nggak tahu ya. Berapa jumlahnya? Kita kan nggak saling tatap muka karena apply. Iya betul, COVID dan apply-nya by online, Google Form itu. Saya pernah dengar sih ada 70 sih yang apply. Dan itu kan buat beasiswa bahasa Mandarin. Betul. Berarti otomatis di dalam seleksi itu apa ada seleksi tes bahasa Inggris atau bahasa Mandarin juga, Mbak? Waktu itu tidak ada tesnya, cuman ketika kamu punya basic bahasanya, kamu diprioritaskan. Gitu. Dan Mbak bisa bahasa Mandarin emang dulu? Waktu itu sih belum bisa ya, cuman dikit aja. Waktu kita pendidikan pejabat imigrasi, kita dapat pelajaran Mandarin praktis ya, tentang percakapan di TPI. Misalnya nanya tujuannya ke Indonesia ngapain, udah punya tiket balik belum, ya simple conversation kayak gitu lah. Siap. Dan yang uji ya tetap orang Indonesia, Mbak ya? Betul. Bukan orang Taiwan ya? Betul. Dan gimana perasaan Mbak atau pengalaman Mbak ketika jauh di Taiwan? Selama berapa, Mbak? 6 bulan? Karena saya basicnya suka jalan-jalan ya, jadi menurut saya menyenangkan sekali di sana. Ada musim dingin, kita bisa lihat salju, ngerasain 1 derajat Celcius itu gimana. Menurut saya itu Menyenangkan. asik sih, menyenangkan. Dan itu bersama 2 orang aja itu, Mbak, sampean? Kebetulan waktu kami berangkat kemarin 4 orang itu karena COVID diberangkatkan sekaligus. Berarti otomatis tinggal satu rumah atau satu kosan? Betul. Jadi kita sewa satu rumah untuk orang Indonesia. Selagi tugas belajar ada lapor nggak, Mbak? Misalnya ke imigrasi atau ke departemen apa? Jadi kebetulan kalau di Taiwan itu kita punya namanya atase imigrasi, kantor dagang ekonomi Indonesia di Taiwan. Yang di imigrasi ada bidang imigrasi, ada atas imigrasi, atau di bawahnya ada analis keimigrasian. Kita lapor. Kita menghadap, kita melaporkan diri kita bahwa kita dapat tugas belajar di sini. Dan nah itu kan hanya 6 bulan kan, Mbak? Betul. Terus Mbak habis itu kan lanjut S2 katanya ya? Iya. Nah itu tahun berapa itu, Mbak? Maret 2022 pulang, Maret 2023 pulang. Habis itu ada program lagi S2, saya apply lagi. Dan alhamdulillah lulus. September 2023 saya berangkat ke Taiwan untuk S2 dan sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya. Udah jalan berapa tahun? 1 tahun. Setahun. Sudah 2 semester. Nah, berarti masih sisa berapa tahun? 1 tahun lagi. Tahun lagi. 2 semester lagi. Dan sekarang kok bisa pulang ke Surabaya, ke Indonesia? Ya, ini namanya summer vacation. Oh, libur. Kita lagi libur musim panas. Nah, makanya kita punya kesempatan ambil video ini. Betul. Secara tidak sengaja. Betul. Emang takdir sih tapi. Betul. Terus waktu Mbak ikut seleksi beasiswa S2 itu ada kuotanya nggak? Ada. Jadi waktu seleksi S2 itu 3 orang. Kita kebetulan tesnya ada wawancara juga. Jadi kita datang ke Jakarta, ketemu sama atase imigrasi Taiwan. Dia ngajak kita ngobrol pakai bahasa Mandarin. Basic sih, nggak yang advance gitu. Gitu. Ya alhamdulillah karena 6 bulan di sana khusus ya bisa dikit-dikit. Dan akhirnya keterima. Alhamdulillah. Terus itu kan Mbak di sana masih kerja atau murni belajar? Murni belajar. Jadi kita karena tugas belajar itu di SKP udah otomatis tugas belajar. SK-nya sampai Setnek, Sekretariat Negara. Gitu. Jadi gaji, tunjangan juga kita nggak dapat penuh karena kita tugas belajar. Nggak dapat penuh itu artinya berapa persen? 80%. Tetap gede kan otomatis ya. Iya alhamdulillah masih bisa makan lah. Bisa kuliah gratis, tetap dapat digaji. Iya alhamdulillah.
Ada berapa orang mbak yang beasiswa tadi? 3 orang? Oh, kuotanya 3 orang, cuman yang lulus cuma 2 orang. Berarti sampean berdua doang sama? Betul, ada 1 orang teman lagi dari kantor imigrasi Jakarta Timur. Jakarta Timur, ya siap. Ada nggak mbak yang pengen share ke teman-teman tentang apapun terserah? Jadi dalam hidup kita itu ada 2 hal yang sangat penting menurut saya. Yang pertama, saya udah sebutin, itu doa ibu. Jadi apapun agama kalian, apapun ras kalian, tetap doa ibu itu menurut saya paling utama. Saya sampai sekarang selalu nggak pernah lupa, apapun yang mau saya lakukan saya telepon ibu saya. Even saya ada di Indonesia ataupun saya di Taiwan, saya selalu telepon ibu saya. Misalnya, ibu, minggu depan saya mau ujian tanggal sekian, mohon doanya ya ibu. Atau saya mau wawancara ujian seleksi apa, saya telepon dulu. Ibu, saya tanggal sekian mau ada wawancara dengan pihak Taiwan, mohon doanya ibu. Ibu pasti doain, semoga kamu sukses, semoga nasibmu baik, dan alhamdulillah lancar semuanya. Menurut saya itu paling penting. Jadi kalian harus rajin-rajin minta doa ibu. Dan kalau bisa every single thing gitu, setiap apa aja. Saya tiap naik pesawat aja saya telepon dulu. Ibu, saya sudah di pesawat, saya mau berangkat, tolong mohon doanya ya ibu, seperti itu. Saya selalu karena menurut saya doa ibu itu bisa menembus langit. Jadi kita akan aman, kita akan tentram, kita akan beruntung dimanapun kita berada. Gitu. Kemudian ada yang kedua, itu tirakat. Jadi menurut saya apapun agama kalian juga, kalian harus punya tirakat. Apapun itu, kalian mau rajin sedekah, lakukan itu terus sampai berulang-ulang sampai bertahun-tahun, lakukan itu terus. Yang suka puasa Senin Kamis, lakukan itu juga. Itu jadi tirakat untuk diri kalian. Ibaratnya jadi tameng. Kalau mau ada mara bahaya, kalian punya tirakat, itu ada tamengnya, nggak jadi kena gitu, seperti itu. Atau kalian punya hajat, pengen dapat pekerjaan, pengen lulus seleksi, pengen lulus CPNS. Kalau kalian punya tirakat, itu kayak ada yang nolong, lancar aja gitu. Menurut saya itu. Saya pernah dengar podcast akhir-akhir ini Ibu Retno Marsudi, karena saya ngefans banget sama beliau. Saya lihat podcast dia sama Najwa Shihab. Dia udah jadi menteri luar negeri aja masih rajin puasa Senin Kamis, bayangkan. Ya alhamdulillah, itu makin memperkuat saya bahwa saya memang harus tetap tirakat gitu. Jadi alhamdulillah saya puasa Senin Kamis, saya bolong-bolong tapi masih saya lakukan terus dari sejak saya SMP. Ya, kalau yang suka baca Quran, mau 1 hari 1 ayat, 1 hari 1 juz, terserah. Yang penting lakukan terus menerus. Itu akan menjadi rantai, akan menjadi tameng buat diri kalian masing-masing. Itu aja sih. Jadi teman-teman jangan pernah berkecil hati. Yang misalnya orang tuanya tidak berkecukupan, orang tuanya tidak punya pangkat dan lain, kalian harus percaya, punya tirakat, punya doa ibu, itu bisa mengalahkan segalanya. Jadi teman-teman yang mau ikut seleksi CPNS Kementerian Hukum dan HAM, kalian harus tetap belajar, 1. Yang kedua harus tetap latihan fisik, itu penting. Yang ketiga harus doa ibu, minta doa sama ibu kalian. Semoga kalian lulus CPNS Kementerian Hukum dan HAM 2024. Jayo!